Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, mukminin dan mukminat jamaah Masjid Al-Irsyad, juga para pendengar di Suara Muslim Surabaya dan Lumajang, saudara saya Mas Zubaid yang selama ini bertemu dengan saya cuma di udara, baru sekarang bertemu wajah karena kalau siaran saya belum pernah lihat wajahnya. Dan para masyayikh, para ustadz, ulama semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi dijemput oleh Ustaz Abdurrahman Baraja. Alhamdulillah perjalanan panjang sampai Surabaya sini, karena semalam saya dari Jeddah, kemudian tadi landing setengah 12 siang, kemudian pesawat ke Surabaya hampir jam 3, baru terbang ke sini, dari bandara langsung ke masjid ini Pak. Bahkan anak istri saya lewati, saya telepon saja, sudah landing tapi terbang langsung Surabaya. Alhamdulillah bertemu dengan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya. Kita malam hari ini akan membincangkan tentang sesuatu yang sangat istimewa, tetapi sudah sering terabaikan. Padahal kalau kita laksanakan, dia tidak sulit. Tak ada yang sulit. Cuma masalahnya kita ini sudah terbawa oleh arus besar hari ini, kemudian menjadi bangsa yang kalah,
akhirnya kita mengatakan kita susah untuk mengubahnya. Tidak ada yang sulit. Kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sederhana. Kalau kita laksanakan, hidup ini nikmatnya luar biasa, sehatnya luar biasa, yang lebih penting lagi adalah berkahnya luar biasa. Kalau kita melakukan dengan sebaik-baiknya, subhanallah. Tentu karena hanya sampai Isya, walaupun Isya nanti nyambung, saya nggak tahu sampai jam berapa ya. Rasanya memang tidak mungkin selesai tema ini, Pak. Saya membuat VCD dengan teman-teman itu kita buat 3 seri gitu. 3 seri itu baru sampai dari sholat subuh Nabi SAW sampai waktu terbit matahari. 3 episode sendiri. Di Jakarta Ramadan lalu saya diserahi setiap Sabtu dan Ahad di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta. Sabtu Ahad sepanjang Ramadan diserahkan ke saya untuk menyampaikan materi keseharian Nabi. Berarti paling tidak ada 8 Sabtu, 8 hari. Itu hanya sampai dari sholat subuh sampai waktu duha. Nah sekarang saya nggak tahu dikasih berapa menit, Pak. Kecuali kita bicara sampai besok subuh, nah mungkin, Pak. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, saudara-saudariku yang berbahagia, satu hal yang membahagiakan, kita akan membicarakan tentang manusia terbaik, manusia paling istimewa, yang hari-harinya sangat berkah, Pak. Karena bicara tentang keseharian Nabi, kita bicara keseharian, itu artinya kita akan bicara tentang apa sih 24 jam yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin bicarakannya dalam 3 poin. Poin pertama adalah tentang betapa seperti apakah produktivitas usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah muqaddimah. Betapa kalau orang mengatur waktunya dengan seperti Nabi SAW, sebaik Nabi, maka hasilnya diharapkan sama. Yang kedua adalah saya akan sampaikan secara global, tentu tidak dalam, secara global 24 jam itu apa saja yang dilakukan, tapi global. Kalau masih ada waktunya saya akan sampaikan poin ketiga. Saya ingin detailkan di beberapa poin, dan terserah mau detailkan di mana. Di beberapa poin kita akan detailkan di kegiatan Rasulullah SAW. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang melewati itu. Kalimat Rasulullah SAW. Jadi kalimat tepat, Pak. Jadi kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena hari ini kadang-kadang kita membuat teori tapi jauh dari konsep ilahi. Kita membuat teori begini, Pak. Seiring dengan semakin sejahtera sebuah bangsa, maka seiring itu umur semakin panjang. Betul? Silahkan dikoreksi. Kalau Nabi mengatakan, ente mau sejahtera apapun, umur umatku 60 sampai 70 saja rata-ratanya. Qat'i ini baru wahyu qat'i. Makanya jangan mudah orang terbawa hanya oleh sebuah penelitian bahwa orang makin sehat, mungkin lebih sehat, lebih makmur, lebih sehat, mungkin saja. Tapi urusan umur kan bukan urusan orang sakit, Pak. Juga bukan urusan orang sehat. Umur umatku ini, kata Nabi SAW, 60 sampai 70 tahun. Coba antum perhatikan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, ternyata beliau meninggal pada usia 63 tahun. 60 sampai 70. Beliau yang bersabda, beliau yang memberikan, ternyata Allah tetapkan sesuai dengan sabdanya. 60 sampai 70, 63 tahun beliau wafat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama muslimin, sahabat terbaik Rasulullah SAW, waktu meninggal tahun 13 Hijriah, berapa usianya? 63 tahun, sama dengan nabinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 23 Hijriah dengan karya besar, bahkan nyaris tidak ada tandingannya hari ini. Susah mencari tandingan pemimpin sampai hari ini sepanjang sejarah Islam.
orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 10 tahun dia menjadi khalifah dan meninggal pada usia 63 tahun. 63 tahun. Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu lebih lama memimpin, 12 tahun menjadi khalifah. Sahabat yang sangat luar biasa. 6 tahun pertama kepemimpinannya adalah hari-hari yang paling disenangi oleh muslimin. Sangat indah. Kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, lembutnya pemimpin, dan seterusnya. Utsman meninggal tahun 36 Hijriah pada usia bukan 63 tahun. Antum salah. Kali ini antum salah. Utsman meninggal dengan usia lebih tua, 80-an tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah keempat, sepupu Nabi SAW, sekaligus menantu beliau. Inilah orang yang melahirkan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, Al-Hasan wal Husain, yang oleh Nabi disebut sebagai dua pemimpin para pemuda di surga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 40 Hijriah pada usia, nah jadi nggak berani jawab antum sekarang gara-gara tadi salah, pada usia 63 tahun. 63 tahun. Lihat, 4 khalifah terbaik ini, manusia terbaik di zaman Rasul, 4 khalifah. Dan Rasulullah SAW 4 dari 5 orang, 4 diantara mereka meninggal di usia 63 tahun. Ada yang 63 tahun di sini umurnya? Angkat tangan Pak, ya kan? 63 tahun, ya kan? Walaupun saya tidak tahu apa hikmahnya, saya membaca sirah ini tidak tahu apa hikmahnya tentang 63 tahun. Apakah 63 adalah usia terbaik untuk meninggal? Saya juga tidak tahu, ya kan? Yang jelas orang-orang mulia ini meninggal pada usia 63 tahun. Hanya Utsman radhiyallahu anhu yang usianya sampai 80 tahun. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 63 tahun kalau diukur dengan usia pensiun Indonesia, kita pensiun di Indonesia usia 50 Pak. 55 tahun. 55 tahun artinya usia 55 tahun pensiun, kemudian setelah itu hanya tersisa 8 tahun dan wafat. Masalah di kita adalah, lihat masalah di kita Pak, dan ini harus dijawab oleh kita semua. Waktu kita masih kecil, seperti adinda kita, siapa tadi namanya? Hafizahullah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi dengan Qur'annya. Beliau di usia kecil sudah dekat dengan Al-Quran. Tapi berapa banyak negeri ini anak-anak kita di usia kecil kalau melakukan sesuatu atau kita kasih dia suruh hafal Quran, usia SD, SMP lah paling jauh gitu ya, hafal Quran 30 juz. Nanti orang bilang, kasihan Pak, masih kecil. Begitu sudah dia tumbuh menjadi usia remaja atau pemuda, kemudian disuruh dia belajar Islam, dia bilang, susah Pak, remaja. Begitu dia naik menjadi seorang yang sudah bekerja atau kuliah paling tidak, kemudian bekerja, disuruh belajar Islam, kemudian dibilang sibuk Pak, itu aktivitas di kantornya, di kampusnya, itu menyita waktu, tidak sempat Pak. Selesai kerja pensiun, begitu pensiun disuruh belajar Islam, aduh pinggang sudah mulai masalah Pak. Terus kapan? Orang kapan mau belajar Islam? Kita selalu punya alasan untuk menghindar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya, Pak. Selalu kalau Anda mau cari alasan, iblis itu menyediakan sejuta alasan bahkan lebih untuk satu orang, nggak apa-apa. Bisa banyak alasan. Untuk tidak ke masjid, untuk tidak ke Quran, untuk tidak ke Islam, selalu banyak alasan. Di semua jenjang usia, jawabannya sudah dikasih oleh iblis, Pak. Tinggal dipilih aja kalau mau. Ini masalahnya. Kemudian begitu pensiun, 55 tahun, berhenti dari pensiun itu. Setelah berhenti dari pensiun itu, sebagian kita memahami salah tentang kata pensiun. Akhirnya begitu sudah pensiun, yang ditunggu cuma dua. Nunggu cucu datang, dan yang kedua, nunggu mati datang. Tak ada karya.
Sudah pensiun Pak saya. Yuk kita lihat Rasul kita. Apa itu kehidupan ayat yang dibaca tadi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa itu kehidupan uswatun hasanah kita itu begitu? Nah, tidak, Pak. Jauh. Mari saya urai sedikit, Pak. Supaya kita tahu bahwa kan kita semua tahu waktu yang kita miliki, kalau kalimatnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama besar zaman tabi'in, beliau mengatakan innama antal ayyam, kalian itu kan hanya susunan hari-hari. Kita ini hanya susunan hari-hari. Idza dhahaba ba'duha dhahaba ba'duk, kalau sebagian hari-hari itu berlalu, berlalu pula sebagian dirimu. Ini matahari sudah terbenam Pak hari ini hari Jumat, maka satu Jumat ini kita sudah kehilangan sebagian dari diri kita. Terus lama-lama habis Pak, karena kita hanya susunan hari-hari. Nah, inilah yang kemudian ketika semua hari-hari itu akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, masalahnya adalah kita mau menjawab pakai apa? Kalau setiap jenjang usia kita selalu punya alasan untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu kecil biarkan masih kecil, masih usia bermain. Waktu remaja susah diatur karena remaja. Waktu kuliah dan bekerja sibuk dengan kuliah dan pekerjaan. Waktu pensiun kesehatan sudah tidak menunjang, kemudian mati dalam keadaan naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Allah berikan 63 tahun Pak usianya. Tugasnya sebumi Pak. Ya Bapak Ibu. Saat itu kejahiliahan itu merata di seluruh bumi, bukan cuma di Arab. Yang jahiliyah bukan cuma Mekah Pak. Semua jahiliyah. Peradaban terbesar saat itu adalah Persia dan Romawi. Peradaban kejahiliahan itu yang mengajari ya Persia dan Romawi itu. Hanya dibagi dua, mereka saling perang di antara mereka. Kalau Persia adalah mewakili masyarakat yang tidak punya Alkitab, kalau Romawi adalah masyarakat yang punya Alkitab. Adapun masyarakat yang lain seperti masyarakat Arab, mereka tidak di bawah Persia, tidak di bawah Romawi. Tapi karena saat itu orang Arab adalah masyarakat yang tidak punya Alkitab, maka mereka lebih senang menginduknya ke Persia. Karena seperti kalimat para ulama, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis, gitu Pak. Pasti ya, burung hinggap dengan yang sejenis. Makanya jahiliyah Mekah atau Arab itu lebih senang bergabungnya ke Persia daripada ke Romawi. Kalau ke Romawi kejauhan Pak. Nah, Romawi itu orang punya Alkitab. Tapi yang tidak punya kitab atau yang punya kitab sekalipun sama rusaknya. Jangan sampai kalimat ini ternyata aplikasi hari ini bisa masuk Pak. Jadi jangan sampai kalimat ini cocok dengan hari ini. Ya, yang tidak ngerti Quran dan yang ngerti Quran sama rusaknya. Kan gak enak dengarnya. Tapi kalau itu kejadiannya, ini PR besar buat negeri yang diharapkan kebangkitannya oleh dunia Islam hari ini. Maka Rasulullah SAW tugasnya sebumi. Sebumi, Pak. Tugasnya adalah untuk menghapus kejahiliahan itu. Bukan cuma penjajahan. Kalau penjajahan mah sederhana kan. Kalau di undang-undang kita kan menghapus penjajahan ya Pak. Nabi tugasnya menghapus kejahiliahan. Tugasnya sebumi. Umur dikasih cuma 63 tahun. Apa yang bisa dikerjakan? Tapi lihat subhanallah. Inilah orang yang panduan hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi dipandu oleh ayat. Dipandu oleh ayat, Pak. Rasulullah SAW. Makanya kalau nanti saya sampaikan, kalau kita mau dipandu oleh wahyu, insya Allah Pak, berapapun usia yang Allah berikan berkahnya Masya Allah. Gak ada masalah. Masalah umur bukan wewenang kita. Terserah Allah memberi berapa. Tapi yang penting adalah usia itu adalah usia yang diberkahi. Seperti kalimat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang Allah ambil di usia 45 tahun. Tapi Bapak Ibu boleh membaca hasil peninggalan karya-karya ilmu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Karyanya lebih panjang daripada ilmunya, daripada usianya. Kalau Riyadhus Shalihin mah kitab kecil Pak. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu kitab kecil sekali dibanding kitab beliau yang lain. Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, itu penjelasan terbaik untuk Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Itu berapa belas jilid, berapa banyak jilidnya?
Kemudian ketika beliau menulis kitab fikih umpamanya Al-Majmu' Syarh Muhadzab, berapa banyak gitu ya. Begitu yang lainnya. Bayangkan usia hanya 45 tahun. Dan mana ada di dunia ini masjid yang tidak kenal kitab Riyadhus Shalihin? Betapa terangnya kubur Imam Nawawi rahimahullah taala. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu jadi kita tanyakan, apa yang kita tinggalkan nih Pak? Begitu ninggalkan cuma harta, ternyata harta buat rebutan anaknya warisan. Rebutan berantem anaknya, saling fitnah, saling berantem, bahkan mungkin naudzubillah saling bunuh. Cuma itu peninggalan Anda? Bagaimana nanti kita menjawab di hadapan Allah tentang usia yang diberikan pada kita? Rasulullah SAW di 63 tahun, di usia 63 tahun itu beliau wafat. Itu satu jazirah Arab. Bapak Ibu bayangkan jazirah Arab ya. Jazirah Arab itu ada beberapa negara hari ini. Itu satu jazirah Arab sudah masuk Islam. Hanya diawali dari Mekah. Yang saat itu Mekah Nabi SAW hanya mengawali dengan beberapa orang. Ternyata dalam waktu 23 tahun satu jazirah Arab sudah mendapatkan hidayah. Sisanya diserahkan kepada sahabat yang beliau bina, yang beliau didik. Ketika Nabi wafat, bumi ini perlu ahli apa? Tanya ke Madinah, di Madinah ada ahlinya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pembahasan kita yang berikutnya. Sudah adzan isya namanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Rasulullah SAW meninggal di usia 63 tahun dengan karya sebesar itu, yang kalau kita saja susah untuk menyadarkan satu orang saja, untuk mengislamkan satu orang saja, Nabi mengislamkan satu jazirah Arab. Satu jazirah Arab. Karya besar, karya terbesar dalam kehidupan seseorang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemenangan terbesar itu ketika orang berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga tidak kenal istilah pensiun. Nabi itu kalau tadi pensiun umur 55 tahun, di usia 55 tahun Nabi baru mendapatkan perintah untuk berperang, berjihad. Jadi 55 tahun adalah perang pertama yang besar. Yang kita tahu adalah perang Badar. Itu umur Nabi adalah umur kita pensiun. Nabi pertama perang. Setelah itu dari umur 55, saya tidak bicara yang mudanya. Kalau muda jangan ditanya, tuanya saja seperti itu. Dari umur 55 tahun sampai tahun 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah itu artinya usia Nabi sudah 61 tahun. Dari 55 sampai 61 tahun itu kalau di rata-rata perang Nabi itu setiap catur wulan perang, Pak. Itu yang Nabi ikuti. Yang Nabi tidak ikuti lebih banyak lagi. Karena kadang-kadang Nabi mengutus sahabat. Setiap kurang lebih rata-rata per 4 bulan. Ini kalau tidak rata-rata. Per 4 bulan Nabi perang. Berapa usianya? Sudah usia pensiun. 55 sampai 61 tahun. Kadang-kadang perang dekat. Khandaq itu paling sekitar 5 kilo dari kota Madinah, dari Masjid Nabawi. Uhud ya nggak terlalu jauh juga, paling 7 kilo. Tapi begitu kita bicara Khaybar, jauh, jauh sekali. Jadi kadang-kadang jaraknya dekat, kadang jauh, kadang musimnya sedang enak, kadang musim sedang sangat terik, sangat panas. Kadang lagi banyak makanan, kadang sudah 3 hari tidak makan. Subhanallah. Jadi itu usia Nabi tidak kenal istilah pensiun yang artinya adalah nganggur terus nunggu mati menunggu cucu, itu nggak ada, Pak. Tidak ada itu.
Nabi SAW terus berkarya, terus begitu. Yang menghentikan tugas Nabi SAW hanya wafat, Pak. Kemenangan besar terus naik, tapi kemenangan ketika tadi wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam tahun 10 Hijriah dan tahun 11 Hijriah adalah tahun disebut sebagai Amul Wufud. Tahun bos rombongan dari berbagai macam suku dan kabilah datang ke Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam. Amul Wufud, tahun kemenangan besar. Dimulai dengan kemenangan besar yang disebutkan dalam surat Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Itu kemenangan tahun 8 Hijriah, yaitu kemenangan Fathu Makkah, ketika Nabi berhasil membersihkan Mekah dari kemusyrikan dan mengislamkan, mengantarkan hidayah ke masyarakat Mekah dan sekitarnya. Jadi sangat besar karyanya, Pak. Begitu Rasul sebagai seorang guru, umpamanya ini guru besar terbaik, Pak. Bisa dibayangkan bahwa para sahabat Nabi SAW itu kuliahnya sama Nabi, Pak, di Madinah. Dan kuliahnya nggak lama-lama. Kayak kita ini sekolahnya kelamaan. Pinter enggak, soleh jauh. Betulan, Pak, jujur aja kita ini. Karena kalau kita soleh, kita pinter, Islam maju di tangan kita. Tapi Islam nggak maju tangan kita. Kita jujur, ya? Saya, Bapak Ibu semua adalah unsur kejatuhan muslimin hari ini. Ayo kita istighfar bareng-bareng, Pak. Memang begitu. Astagfirullah, betul, Pak. Karena Islam nggak maju di tangan kita. Betulan ini. Di tangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Antum Bapak Ibu tahu, Persia Romawi yang sebesar itu, itu selesai di tangan murid-murid Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu sepeninggal Nabi, kurang dari 10 tahun Persia Romawi tutup. Karya besar apa ini, Pak? Tapi masalahnya bukan sekedar nutup peradaban. Bapak Ibu boleh bayangkan hari ini peradaban terbesar apa gitu ya. Nah itu nutupnya aja kita bingung, Pak. Apalagi menggantikannya. Karena begitu ditutup, kan orang perlu pengganti. Saya kasih contoh sederhana. Kita nih di bidang ekonomi kan perlu transaksi uang, Pak. Ini urusan simple, urusan transfer duit. Hari ini kita transfer mudah sekali gitu ya. Tinggal pencet gini, transfer duit sampai ke negeri jauh. Begitu? Begitu ditutup oleh muslimin sebuah peradaban, kan harus mencarikan penggantinya. Apalagi kalau sistem ini sistem yang tidak islami, harus ada penggantinya. Tapi subhanallah, bumi saat itu bertanya keahlian apa Madinah punya. Bahkan yang Arab tidak akrab sekalipun. Apa contohnya? Air. Arab tuh nggak akrab air, kecuali Arab di Surabaya. Tapi kalau Arab di negeri aslinya nggak akrab air, Pak. Loh bagaimana akrab air? Padang pasir. Makanya kalau Umar mengatakan alimu auladakumus sibaha warimaya warukubal khail, ajari anak-anakmu memanah, kemudian mengendarai kuda, berenang. 3 poin itu yang ajaib adalah berenang. Kalau kuda nggak aneh, manah nggak aneh orang Arab. Tapi berenang, apa mereka mau berenang di pasir? Nggak ada air, Pak. Nggak ada air. Oh, bagaimana ada air? Hujan kalau nggak istisqa nggak turun. Subhanallah, Pak. Tapi inilah Islam. Karena Islam bukan agama padang pasir. Buktinya gampang. Anda buka Quran bicara tentang pohon yang hijau, air menggericik, air yang mengalir, sungai-sungai. Itu cocoknya di Indonesia, bukan di Arab. Gitu? Maka harusnya yang paling beriman itu orang Indonesia. Orang Arab diajak ngomong itu nggak paham. Yang paling paham kita. Bicara air mengalir di bawah, ada pohon-pohon yang tumbuh. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi hanya kurang dari 10 tahun sahabat Nabi menutup peradaban, bahkan menggantikannya. Ketika muslimin pertama punya pasukan angkatan laut, ini asal air, Pak. Itu mengherankan. Khalifahnya Utsman, panglima lautnya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika perang di laut pertama kali lawan Romawi yang sudah lama di laut, Romawi bisa kalah, Pak. Itu heran. Itu belajar dari mana tuh sahabat? Oh mereka nggak akrab air. Lihat. Inilah lulusan Rasulullah SAW. Kayak apa tuh umurnya? Padahal perang itu hanya sebagian kecil dari tugas Nabi, bukan segala-galanya. Bukan segala-galanya.
Baik. Karena waktu saya pendek, saya mau ringkaskan Pak. Ini kalau mau tahu mana produktivitas, saya baca sendiri di Sirah Nabawiyah ya.